Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahid, saya NPM 200 120 1113 dan di sini saya akan membawa materi mengenai strategi peningkatan untuk UAS kali ini dari strategi operasi kelas A. Dan saya berterima kasih juga kepada dosen pengampu dari Noviani yang sudah memberikan materi ini kepada saya. Oke, itu dari sedikit pengenalan dari saya. Dan sekarang kita akan masuk kepada pengantar terlebih dahulu dari strategi peningkatan ini tadi. Jadi semua strategi operasi selalu berkaitan dengan peningkatan operasi. Seluruh tujuan mengambil pandangan strategis dari sumber daya dan proses operasi adalah untuk meningkatkan kontribusi mereka untuk mencapai keuntungan jangka panjang. Namun demikian, studi peningkatan sebagai kegiatan khusus dan bagaimana hal itu dikelola secara strategis telah menarik perhatian yang signifikan, baik dari akademisi maupun dari praktisi. Beberapa perhatian ini berfokus pada teknik dan resep tertentu, sementara beberapa melihat filosofi yang mendasari perbaikan. Namun sebagian besar organisasi meninjau keseluruhan strategi operasi itu mereka relatif jarang. Jadi organisasi bercita-cita untuk mengembangkan dan meningkatkan operasi mereka secara lebih rutin. Dalam bab ini juga kita akan membahas aktivitas perbaikan yang lebih berkelanjutan lagi. Kami tidak seberapa mempertimbangkan mengenai perumusan strategi dalam skala besar, tapi dengan masalah yang lebih umum tentang bagaimana perusahaan dapat membentuk rutinitas yang mendorong pengembangan berkelanjutan dan operasi mereka. Kita akan lanjut kepada slide berikutnya. Di slide yang kedua ini mengenai peningkatan operasi. Di sini ada dua hal, yaitu ada peningkatan secara keberlanjutan dan juga peningkatan terobosan. Satu analogi yang membantu kita memahami perbedaan antara terobosan dan perbaikan berkelanjutan adalah seperti contohnya sprint dan juga maraton. Peningkatan terobosan adalah serangkaian sprint yang eksplosif dan mengesankan. Peningkatan terus-menerus seperti lari maraton tidak memerlukan keahlian dan kecakapan yang diperlukan untuk sprint, tapi ini mengharuskan pelari atau manajer operasi untuk terus berlari. Perbaikan berkelanjutan mengadopsi pendekatan yang meningkatkan kinerja yang mengasumsikan langkah-langkah peningkatan bertahap yang lebih banyak dan lebih kecil. Misalnya, menyederhanakan urutan pertanyaan saat melakukan reservasi. Meskipun tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah lain akan mengikuti langkah kecil menuju kinerja yang lebih baik, seluruh filosofi perbaikan terus-menerus berusaha untuk memastikan bahwa akan ada perbaikan terus-menerus, tidak berkaitan dengan mempromosikan perbaikan kecil itu sendiri, tetapi melihat perbaikan kecil memiliki satu keuntungan yang signifikan atas hal yang besar. Jadi hal yang kecil ini jika dilakukan secara terus-menerus akan memberikan dampak yang besar pada jangka panjang nantinya. Mereka dapat diikuti relatif tanpa rasa sakit oleh perbaikan kecil lainnya. Jadi dengan demikian terus-menerus menjadi tertanam sebagai cara alami bekerja dalam operasi. Jadi dalam perbaikan terus-menerus bukan tingkat perbaikan yang penting, melainkan momentum perbaikannya. Tidak masalah jika perbaikan berturut-turut kecil, yang penting adalah bahwa setiap bulan, setiap minggu, kuartal, atau periode apapun yang sesuai, beberapa jenis perbaikan telah benar-benar terjadi. Nah, yang kedua mengenai terobosan atau berbasis inovasi. Perbaikan mengasumsikan bahwa kendaraan utama perbaikan adalah perubahan besar dan dramatis dalam cara operasi bekerja, seperti desain ulang total sistem reservasi berbasis komputer. Misalnya, dampak dari perbaikan ini relatif tiba-tiba dan merupakan langkah perubahan dalam praktek. Mudah-mudahnya kinerja itu tadi. Perbaikan tersebut jarang murah karena perbaikan tersebut itu secara tiba-tiba dan masif dalam jumlah yang besar, sehingga biasanya membutuhkan investasi atau kucuran dana yang tinggi, sering mengganggu kerja operasi yang sedang berlangsung, dan sering melibatkan perubahan produk atau layanan atau teknologi proses. Selain itu, kritik yang sering dilakukan atau yang sering diberikan kepada terobosan ini tadi dilakukan terhadap pendekatan terobosan untuk perbaikan, yaitu perbaikan besar seperti itu dalam praktiknya sulit diwujudkan dengan cepat.
Nah, setelah kita mengetahui kedua hal itu tadi, kita akan lanjut ke slide yang ketiga. Oke, di slide yang ketiga ini kita akan membahas mengenai perbedaan yang erat kaitannya dengan perbedaan antara perbaikan terus-menerus atau kontinu dan juga perbedaan terobosan adalah perbedaan yang ditarik oleh ahli teori manajemen antara apa yang mereka sebut eksploitasi versus eksplorasi. Eksploitasi adalah kegiatan meningkatkan proses dan produk yang sudah ada dalam suatu perusahaan. Fokus eksploitasi adalah menciptakan efisiensi daripada mengubah sumber daya atau proses secara radikal. Penekanannya adalah pada kontrol ketat proses perbaikan, proses standarisasi, struktur organisasi yang jelas, dan stabilitas organisasi. Manfaat dari eksploitasi cenderung relatif langsung, inkremental, dan dapat diprediksi. Mereka juga cenderung lebih dipahami oleh perusahaan dan cocok dengan kerangka strategis yang ada. Namun, eksplorasi memiliki dampak yang sebaliknya. Berkaitan dengan eksplorasi, kemungkinan baru. Hal ini terkait dengan mencari dan mengenali pola pikir baru, dan cara melakukan sesuatu ini melibatkan eksperimen, pengambilan resiko, simulasi kemungkinan konsekuensi, fleksibilitas, dan inovasi. Manfaat dari eksplorasi pada prinsipnya bersifat jangka panjang, tetapi relatif sulit untuk diprediksi. Selain itu, setiap manfaat atau penemuan yang mungkin datang mungkin sangat berbeda dari apa yang diketahui perusahaan, sehingga tidak mudah untuk memanfaatkan. Nah, kita akan lanjut kepada slide berikutnya, yaitu mengenai ambidexterity. Ambidexterity secara harfiah mempunyai artian menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sama baiknya. Itu sama halnya seperti eksploitasi dan eksplorasi itu tadi. Seperti terlihat sangat berkebalikan, namun jika kedua hal ini bisa digunakan sama baiknya dalam suatu perusahaan, akan menimbulkan dampak yang bagus. Karena jelas bahwa keterampilan dan kemampuan organisasi yang diperlukan untuk berhasil dalam eksploitasi kemungkinan akan sangat berbeda dari yang dibutuhkan untuk eksplorasi radikal ide-ide baru. Memang, dua pandangan tentang peningkatan mungkin secara aktif bertentangan. Fokus pada penjelajahan menyeluruh untuk pilihan yang benar-benar baru dapat menghabiskan waktu manajerial, upaya dan sumber daya keuangan yang seharusnya digunakan untuk menyempurnakan cara yang ada dalam melakukan sesuatu, sehingga mengurangi efektivitas peningkatan proses yang ada. Namun sebaliknya, jika proses yang ada ditingkatkan dari waktu ke waktu, motivasi untuk bereksperimen dengan ide-ide baru mungkin berkurang. Jadi, meskipun eksploitasi dan eksplorasi dapat bermanfaat, keduanya dapat bersaing baik untuk sumber daya maupun perhatian manajemen. Disinilah konsep ambidexterity organisasi menjadi penting. Ambidexterity organisasi berarti kemampuan perusahaan untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi saat berusaha untuk meningkatkan untuk dapat bersaing di pasar yang matang, di mana efisiensi penting dengan meningkatkan sumber daya dan proses yang ada, sementara juga bersaing dalam teknologi dan atau pasar baru di mana kebaruan, inovasi, dan eksperimen itu diperlukan. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh nyata mengenai strategi peningkatan ini tadi yang berhubungan dengan kedua hal itu tadi. Nah, seiring berjalannya pekerjaan mengemudi, tidak ada perbedaan yang lebih besar antara seorang pembalap Formula One yang melewati beberapa pesaing tercepat di dunia dan seorang pengemudi truk pasar super yang diam-diam mengantarkan kacang, bir, bakon ke pusat distribusi dan toko. Tetapi mereka memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang kita duga. Baik pembalap Formula One maupun truk ingin menghemat bahan bakar, baik untuk mengurangi pit stop Formula One atau menekan biaya pengiriman seperti halnya truk itu tadi. Nah, meskipun pengiriman bahan makanan di pinggiran kota tidak tampak mendebarkan seperti balapan di trek di Monza, program simulasi berbantuan komputer yang dikembangkan oleh tim Formula One Williams sedang dikerahkan untuk membantu para pembalap Sainsbury's atau kelompok supermarket Inggris berkembang. Keterampilan mengemudi yang berpotensi memotong tagihan bahan bakar mereka hingga sampai 30%
teknologi simulator yang memungkinkan pelatihan lanjutan yang realistis dilakukan di lingkungan yang terkendali. Awalnya ini dikembangkan untuk pelatihan lanjutan para pembalap Formula One dan dikembangkan serta diperluas di Williams Technology Center of Qatar. Sekarang dapat melatih mengemudi ke tingkat tinggi keterampilan mengemudi profesional dan aplikasi keselamatan jalan. Nah, Kepala Eksekutif Williams, Alex berkomentar seperti ini. Formula One dikenal baik sebagai inkubator teknologi yang sangat baik. Masuk akal untuk merangkul beberapa teknologi baru dan yang sedang berkembang yang dikembangkan oleh Williams Technology Center di Qatar. Dari inkubator ini untuk membantu misi Sainsbury, mengurangi konsumsi energinya dan meningkatkan keterampilan dan keselamatan mereka yang mendukung operasi logistiknya yang penting. Program peningkatan terkait energi Sainsbury menangani pasokan energi, misalnya energi angin, matahari, dan panas bumi, serta konsumsi energi, misalnya beralih ke pencahayaan LED, karbon dioksida pendingin, dan lain-lain. Belajar dari Formula One juga akan membantu Sainsbury untuk meningkatkan lebih jauh dibanding efisiensi energi. Roger Bunley, Direktur Retail dan Logistik Sainsbury itu mengatakan, kami berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan kami dan sebagai hasilnya kami sering menjadi yang terdepan dalam inovasi teknologi. Dengan bermitra dengan Williams Formula One, kita atau kami dapat memanfaatkan beberapa teknologi otomotif tercanggih di dunia, membuat operasi kami menjadi lebih efisien dan membawa kami selangkah lebih dekat untuk memenuhi target pengurangan karbon dioksida kami. Lah, jadi di sini adalah contoh dari eksploitasi dan eksplorasi dipadukan dengan konsep yang tadi menggunakan tangan kanan sama baiknya seperti menggunakan tangan kiri. Jadi kesimpulannya, meskipun umum untuk membedakan antara lompatan ke depan utama dalam hal peningkatan operasi di satu sisi dan peningkatan inkremental yang lebih berkelanjutan di sisi lain, ini benar-benar dua titik pada spektrum yang menggambarkan tingkat perubahan operasi. Inisiatif perbaikan utama atau seperti kebanyakan rekayasa ulang proses bisnis adalah perubahan dramatis dan radikal dalam cara sumber daya dan proses operasi diatur. Perbaikan terus-menerus di sisi lain kurang dramatis dan kurang jangka panjang yang melibatkan langkah-langkah tambahan kecil. Perubahan terjadi secara bertahap dan konstan dan juga selalu melibatkan sebagian besar atau semua staf. Perbaikan terus-menerus sering digambarkan sebagai siklus yang tidak pernah berakhir. Perbedaan yang erat kaitannya antara eksploitasi dan jatah eksplorasi. Eksploitasi adalah kegiatan meningkatkan proses dan produk yang ada. Eksplorasi berkaitan dengan eksplorasi kemungkinan baru, mengenali pola pikir baru, eksperimen, mengambil resiko, fleksibilitas, dan inovasi. Keterampilan dan kemampuan organisasi yang dibutuhkan untuk eksploitasi akan berbeda dengan eksplorasi. Apa yang disebut ambidexterity organisasi adalah kemampuan untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi yang diakui sebagai tindakan penyeimbang mental yang dihadapi oleh manajer yang sangat sulit. Konsep siklus yang biasa digunakan untuk menggambarkan peningkatan berkelanjutan atau eksploitasi juga dapat digunakan untuk menempatkan rutinitas dan prosedur yang membantu menanamkan perbaikan berkelanjutan pada tingkat yang lebih strategis. Salah satu siklus tersebut menggunakan tahapan langsung, mengembangkan, dan menyebarkan untuk menghubungkan posisi pasar dengan potensi pasar. Jadi, itulah penjelasan dari saya mengenai strategi peningkatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.